Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setelah rencana Atisam official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian saat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasam waras selalu kasam doakan yang lagi sakit. Allah saatkan teman kasam yang berjuang rumah majikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya, jangan lupa bersyukur. Oke, hari ini Kaisam akan berbagi satu kisah dimana ini ada teman kita yang notis majikan, endingnya dilaporkan polisi. Apakah akan mempengaruhi visa kerjanya ke depan, ya kan? Nah, ini juga sebagai pembelajaran kita ya dalam menjaga nenek. Hati-hati bahwa kulitnya nenek ini sangat-sangat sudah tipis ya cuy ya. Jadi kalau misalkan kita megang terlalu erat, itu nantinya akan lebam ya, atau menghitam gitu kan, darah beku ya cuy ya. Oke, ini juga termasuknya neneknya sih sebenarnya toksik ya kalau dari cerita si pekerja migran ini. Ini juga untuk hati-hati kita, jadi jangan tinggalkan nenek kita itu sendiri. Jadi nantinya kita disalahkan. Kita sebut aja mbak ini namanya si Mbak A. Kayak Tisam, saya bekerja di rumah nenek ini 8 bulan. Dan saya notice rencananya bulan depan saya akan keluar. Nah, saya keluar itu ada beberapa alasan. Dikarenakan nenek saya ini udah gak suka, pengennya ngusir-ngusir terus. Jadi karena kesepakatan gitu kan, tapi so far anaknya baik ya. Tapi karena kesepakatan ini, jadi akhirnya saya yang mengalah dan saya tidak kuat. Akhirnya saya notice. Di balik notice saya cari majikan lagi dan sudah cimeng. Tinggal keluar, saya tinggal tunggu visa nantinya. Nah, singkat cerita nih cuy, di terjadinya suatu perkara. Neneknya ini termasuknya nenek yang suka bergibah dengan teman-temannya. Padahal umurnya itu ya 80 lebih. Singkat cerita si pekerja migran ini sama nenek ini turunlah dari apartemen cuy. Di taman di depan itu neneknya itu minta berdiri cuy. Ya kan di situ kan ada taman ya, cowantung lah kayak gitu. Saat mendirikan ini si nenek, si cecenya ini sini cuy, nahan lengan ini ya kan, entah itu nahannya terlalu keras atau apa gitu kan, jadi bikin si nenek ini kesakitan cuy. Nah, akhirnya bergibahlah cuy di situ sama teman-temannya ya, yang menjelek-jelekan cecenya kalau misalnya nggak bisa kerja, terus gimana gitu kan ya. Intinya di situ banyak nenek-nenek juga gitu. Singkat cerita, esok harinya dengan kegiatan yang sama berulang, dimana esok harinya mulai ada lebam tuh cuy, dan neneknya ini kelihatan sama teman-temannya. Kamu kenapa tuh lengan kamu kok begitu, katanya kan kemsailean. Jadi di sini tuh ada luka hitam memar gitu cuy. Nah, akhirnya kamu poking aja si cecemu, katanya kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu katanya, bikin lengan kamu memar kayak gitu. Atas hasutan-hasutan teman, mungkin si nenek ini memang sudah dikuasai rasa-rasa yang tidak suka ya dengan cecenya ya. Pada hari itu saat pulang, dia ini sengaja untuk menyuruh cecenya itu untuk ke atas dulu ambil sesuatu ya kan. Saat ke atas, si nenek ini menemui security bawah, terus mengatakan bahwa cece saya itu melakukan kekerasan. Ini saya sakit katanya, tolong panggilan polisi. Jadi si nenek ini berdrama cuy. Kejadiannya kemarin gitu kan, hari ini dia minta security bawah untuk lapor polisi. Ya security bawah ya panik juga ya, karena neneknya merasa ngakunya seperti itu, disiksa sama si cecenya gitu kan sampai begini. Akhirnya datanglah polisi. Benar aja, polisi itu datang guys, 2 orang ke atas. Ya saya kaget ya, kok kenapa ada polisi ya kan. Akhirnya si pekerja migran ini masih punya kesempatan untuk telepon majikannya, karena memang si neneknya ini diantar sama security ke atas ya, yang tadi itu disuruh ambil sesuatu. Nah, ini salahnya kita meninggalkan nenek kita. Walaupun seperti itu ya, walaupun nenek kita itu ditinggalkan, jangan tinggalkan sendiri. Titipkan pas satpam, ngomong, pas satpam saya disuruh nenek ambil sesuatu, saya titip nenek ya. Setidaknya tidak meninggalkan begitu saja cuy. Nah, ini mbaknya nurut aja apa yang dilakuin nenek, suruh ke atas ya ke atas aja gitu kan. Jadi ibaratnya tidak profesional kerja ya seperti ini. Nah, ini juga kita harus mikir tuh cuy.
Nah, sesampainya atas nih sama security, dijelasin sama security kayak gitu. Wah, ya CC-nya nggak terima loh ya. Karena apa? Karena bulan depan dia keluar. Dan ini pun permintaan bukan permintaan dia sendiri. Karena memang neneknya udah nggak mau. Akhirnya dia berusaha telepon majikannya tuh cuy, mengatakan bahwa nenek memanggil polisi. Tolonglah dadai gitu. Saya ini di sini pengen kerja baik-baik. Saya keluar juga atas kemauannya nenek. Kenapa saya dituduh seperti itu? Ya kan? Akhirnya si majikannya, oh ya udah Cece, lem sayang lah, nanti kalau polisi datang dia suruh telepon saya, katanya kayak gitu kan. Alhamdulillah ya cuy ya, majikannya ibaratnya anaknya percaya, tapi belum tentu nih anak sama cucu majikan kalian kalau misalkan seperti ini. Maka dari itu video ini ada supaya kalian hati-hati tuh dalam profesional kerja. Oke, setelah itu memang polisi datang 2 orang Kaisang. Terus dijelasin tuh kayak gitu. Terus si Cece-nya alhamdulillahnya bahasa kantonisnya udah cukup lancar ya cuy ya. Terus dia bilang, saya juga nggak tahu kenapa nenek seperti itu, ya kan. Wah, neneknya berdrama, sakit katanya, begitulah di depan polisi. Akhirnya polisi ini dihubungkanlah dengan majikannya cuy. Majikannya menjelaskan kayak gini. Jadi laporan nenek yang 80 tahun memang diterima laporannya oleh polisi karena si nenek ini menghubungi 999. Jadi kalau kita sudah menghubungi 99, itu polisi akan profesional datang coy dan menyatakan siapa nih yang melaporkan, siapa yang dilaporkan. Nah, pada waktu itu yang dilaporkan adalah Cece-nya. Jadi otomatis KTP sama datanya si Cece ini pasti ditulis sama polisinya. Terus Kak Hisam, gimana dengan visa baru saya? Apakah berpengaruh? Nah ini kan pertanyaannya yang banyak ya. Terus udah kayak gitu, ngomong sama nenek, oke lah nenek katanya, nggak usah khawatir, kalau kamu sakit kita ke dokter, katanya kayak gitu. Tapi nggak mau ke dokter si neneknya itu. Terus ngomong sama Cece-nya, masuk lagi ke kamar, Cece nanti kalau misalkan kamu angkat itu si nenek, jangan bagian lengannya ya, karena dia kesakitan, katanya kayak gitu. Iya sir, katanya kayak gitu. Jadi ya sudah, pelaporan hanya sebatas itu, polisi keluar. Nah ini baru dipikirin nih, gimana Kak Isam nanti visa baru saya, apakah bermasalah? KTP saya dicatat loh. Oke ya, ayo kita bahas. Kasus ini hanya sebatas pelaporan, dimana ada yang melaporkan, yaitu neneknya melaporkan Cece-nya bahwa adanya kekerasan sampai lebam seperti ini. Tapi tadi itu, ini hanya sebatas pelaporan dan itu sangat wajar dan gak apa-apa banget, kecuali kalau misalkan ini dikasuskan seperti anaknya nggak terima, si neneknya juga pengen maju terus nuntut si Cece. Nah ya kan, itu dengan ditunjang bukti visum. Nanti kalau misalkan memang dikasuskan ya kan, si Cece ini akan langsung dibawa ke kantor polisi cuy. Nah di situ nenek ini akan menjalani visum, dimana ada nggak nih bukti kekerasannya. Yang pertama, bukan hanya sebatas lebam saja, ada nggak bukti lainnya, saksi matanya ada nggak? Nggak ada kan? Ya udah, aman-aman aja, ini hanya sebatas pelaporan aja. Sebenarnya majikan melakukan seperti ini tuh ada untuk beberapa. Yang pertama, dia nggak mau kasih uang terminate ya kan, tapi keadaannya di case ini CC-nya adalah notice, jadi nggak akan mungkin dapat uang terminate, dapatnya sisa gaji, tiket pesawat, akomodasi cuti tahunan ya kan. Tapi biasanya kebanyakan majikan yang berdrama seperti ini karena dia nggak mau bayar 1 bulan gaji, pengen ngusir kamu segera gitu kan. Makanya adanya pelaporan polisi. Kalau hanya sebatas pelaporan polisi, semuanya aman, nggak apa-apa ya. Jadi nggak usah khawatir mbak, ya udah nggak apa-apa walaupun KTP-nya dicatat juga nggak jadi masalah. Nah ini pembelajarannya. Jadi buat kalian yang jaga nenek atau orang tua, jangan terlalu menekan terlalu kencang. Karena apa? Karena skinnya ini udah tipis cuy. Jadi kalau kita neken kenceng ya kan, yang ada ya itu tadi akan memar-memar. Nah itu belajar tuh dari kasus si pekerja migran ini. Mumpung ini durasi masih panjang, Kaisam akan membagi hasil sidang putusan pekerja migran yang kalian ingat nggak kasusnya? Pekerja migran ini beli bawang, beli apa di supermarket. Saat dia bayar di kasir, dia ini lupa nggak bawa duit.
saat dia mau cek Alipay, Alipay-nya juga kosong. Terus dia pinjam-pinjam ke orang nggak dapet, akhirnya dia lupa bawa belanjaannya keluar. Tujuannya dia mau ke 7-Eleven katanya cuy, mau tunggu Alipay dari temannya itu. Tapi pas keluar dia ditanya resitnya sama satpam, akhirnya nggak bisa ngomong, akhirnya dipokingkan cuy, ya kan. Terus dibawa ke rumah majikannya interogasi, dan akhirnya disuruh mengakui saja kalau dia mengambil karena CCTV membuktikan bahwa dia memang berbelanja dan keluar tanpa membayar, ya kan. Nah, polisi menyarankan mbaknya untuk mengaku saja biar cepat gitu kan. Nah, bagaimana nanti visa kerjanya, ya kan. Nah, kemarin itu hasil sidangnya itu sudah putusan cuy, dan endingnya di tanggal 24 kemarin. Harusnya ya Kaisam sudah bahas, cuma karena banyak kasus jadi Kaisam belum bahas. Di tanggal 24 si pekerja migran ini memang sudah auto panik cuy, teleponin Kaisam terus. Ya Kaisam akan follow dengan polisinya, lebih baik kamu akui saja. Karena apa? Karena saat kamu mengaku depan hakim, kamu akan mendapatkan pengakuan hakim. Walaupun kamu nanti 2 tahun 3 tahun itu nggak boleh punya case yang sama. Yang pertama, kamu masih diampuni hakim walaupun kamu mengaku, iya Pak Hakim saya salah, saya mengambil, paling jatuh denda. Nah, bagaimana dengan rekod polisinya? Nah, hasil keputusannya itu memang cuy, di tanggal 24 pekerja migran ini bertemu dengan pengacara publik. Jadi buat kalian yang berkasus seperti ini, gak usah khawatir. Saat kalian datang di persidangan, kalian akan didampingi oleh pengacara publik, dimana di situ ada penerjemah juga. Nah, di situ si pekerja migran ini sidangnya sungguh-sungguh sangat singkat sekali. Kenapa? Karena dia sudah diarahkan oleh pengacaranya, ya sudah kamu mengakui saja depan hakim dan tidak akan mengulangi lagi. Akhirnya si pekerja migran ini berdirilah di depan hakim dan mengakui bahwa ya saya mengambil ini dan tidak membayar. Saya salah Pak Hakim, saya minta maaf. Pengacara menambahkan bahwa pekerja migran ini bekerja dengan majikan ini sudah cukup lama dan rekor sebelumnya ini tidak ada kejahatan. Ya seperti itulah cuy. Akhirnya hakim mengetuk palu bahwa si pekerja migran ini didenda 3.000 Hong Kong dolar. Wow, banyak ya. Banyak, karena barang yang diambil itu termasuknya banyak. Ada bawang, ada tomat, ya kan. Dan itu dendanya 3.000. Ya udah, mau nggak mau, karena hakim sudah menjatuhkan vonis seperti itu, ya kita harus bayar itu denda 3.000. Nah, ini pembelajarannya. Jadi kalian nggak usah gengsi. Kalau belanja nggak bawa duit, ya udah di cancel aja gitu kan, nggak apa-apa, it's okay, nggak jadi masalah, ya kan. Nah, ini pekerja migrannya nggak pernah ketinggalan uang gitu cuy, jadi dia auto panik kan orangnya, ya kan. Nah, ini makanya standar gengsi itu harus diturunkan, oke? Nah, itu ya, jadi kasus mbaknya sudah di close, hakim dimaafkan, ya sudah. Jadi mbaknya nggak boleh nggak boleh pindah majikan ya Kaisam. Boleh saja pindah majikan karena kan kasusnya sudah ditutup. Hanya saja nanti biasa imigrasi akan menanyakan apakah punya criminal case. Maka case kita yang kemarin itu harus dilampirkan ke imigrasi dengan setaunya majikan baru. Jadi kalau misalkan majikan barunya oke, baru visanya turun. Kayak gitu ya cuy ya. Jadi udah di close ya, alhamdulillah pekerja migran ini tidak di sel prodeo. Nah, itu tuh 2 kisah yang mungkin bisa menjadikan pembelajaran kita untuk selalu lebih berhati-hati. Oke? Mungkin itu sharing guys sama hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.